Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifa Satriani dengan NIM 122111353. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS atau ulangan tengah semester. Tugas soal nomor 1 yaitu seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut telah mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah tersebut adalah sebagai tabel. Yang pertama, Prof. Sarjoko dengan mata kuliah pengantar bisnis 90, riset keuangan 90, teori ekonomi 75, dan pasar modal 80. Profesor Panji pengantar bisnis 75, riset keuangan 95, teori ekonomi 80, pasar modal 95. Prof. Tini pengantar bisnis 90, riset keuangan 80, teori ekonomi 80, dan pasar modal 80. Prof. Tarmizi pengantar bisnis 80, riset keuangan 70, teori ekonomi 95, dan pasar modal 75. Prof. Sambudi pengantar bisnis 75, riset keuangan 95, teori ekonomi 70, pasar modal 80. Pertanyaannya, buatlah penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen tersebut. Nah, langsung saja kita jawab di aplikasi POMGM ya, teman-teman. Nah, ini sudah masuk di aplikasi POMGM, langsung saja kita klik modul. Di sini kita pilih yang A-segmen ya, teman-teman. Nih, A-segmen. Kemudian fill new, lalu akan muncul bar seperti ini. Kita isikan titelnya dengan universitas. Kita pilih yang number of jobs-nya, kita 5. Number of machines-nya 4 ya, teman-teman. Lalu karena tadi pertanyaannya disuruh mengoptimalkan, maka kita akan memilih yang maximize. Nah, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel seperti ini. Supaya mempersingkat waktu, saya isikan langsung ya data-datanya ya, teman-teman, sesuai pada soal nomor 1. Nah, ini sudah saya isikan seperti pada tabel nomor 1 tadi ya, teman-teman. Lanjut kita pilih solve. Nah, di sini ada 3 solusi. Yang pertama A-segmen result. Di A-segmen result ini dapat disimpulkan bahwa dari pengantar bisnis A-segmen optimalnya diperoleh oleh Prof. Tini, yaitu A-segmen optimal sebesar 90, dan riset keuangan diperoleh oleh Prof. Sambudi jumlah 95, teori ekonomi diperoleh oleh Prof. Tarmizi sebesar 95, pasar modal diperoleh oleh Prof. Panji sebesar 95, sehingga akan memperoleh optimal solution value-nya sebesar 375. Kemudian di solusi yang kedua ada marginal cost. Di marginal cost ini dapat disimpulkan bahwa di pengantar bisnis Prof. Panji mendapatkan minus 20, Prof. Tarmizi minus 10, dan Prof. Sambudi minus 20. Di riset keuangan Prof. Tini mendapatkan minus 10, Prof. Tarmizi mendapatkan minus 20. Dan di teori ekonomi, Prof. Sarjoko mendapatkan minus 20, Prof. Panji mendapatkan minus 20, Prof. Tini minus 15, dan Prof. Sambudi minus 30. Di pasar modal, Prof. Sarjoko mendapatkan minus 10, Prof. Tini minus 10, Prof. Tarmizi minus 15, dan Prof. Sambudi minus 15. Lanjut di solusi yang ketiga, ada A-segmen list.
Di segmen les ini dapat disimpulkan bahwa Prof. Panji di pasar modal mendapatkan profit 95, Prof. Tini di pengantar bisnis mendapatkan 90, Prof. Tarmizi di teori ekonomi mendapatkan 95, Prof. Sambudi di riset keuangan mendapatkan 95, sehingga akan memperoleh total sebesar 375. Demikian penyelesaian soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Langsung saja kita lanjut ke soal UTS nomor 2 ya teman-teman. Di sini suatu produk memerlukan biaya tetap sebesar 25 juta dan biaya variabel sebesar 25.000 per unit. Berapakah perusahaan harus memproduksinya agar tidak mengalami kerugian jika siap produk dijual dengan harga 35.000? Hitunglah keuntungan bersih yang akan diterima perusahaan jika perusahaan memasang kapasitas produksi sebesar 5.000 unit. Langsung saja ke penyelesaiannya di aplikasi PEMGM. Nah, ini sudah di aplikasinya ya teman-teman. Langsung kita klik modul. Di sini yang kita pilih break even cost volume analysis ya teman-teman. Lalu value kita pilih yang break even analysis cost revenue. Nah, di sini langsung saja saya isikan titelnya. Nah, ini titelnya kita isi dengan One Motor, itu nama perusahaannya ya teman-teman. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah akan muncul tabel seperti ini. Langsung saja saya isikan datanya. Nah, ini sudah saya isikan datanya. Jangan lupa volume analisisnya kita isi dengan 5.000 ya teman-teman. Langsung saja kita klik solve. Nah, di sini ada dua solusi. Yang pertama, break even cost volume analysis result. Break even points-nya perusahaan harus memproduksi 2.500 unit agar memperoleh keuntungan 8.750.000 dolar dan volume analisis sebesar 5.000. Total fixed cost-nya 25 juta, total variabelnya 102.050 juta, total cost-nya 100 ini tadi total variabel cost-nya 1.250 ya teman-teman. Total cost-nya 150 juta. Kemudian jika net profit-nya yaitu keuntungan bersih, berarti revenue 175 juta dikurangi cost 150 juta ditambah ya teman-teman 150 juta kurangi 150 juta berarti akan menentukan, maka akan memperoleh keuntungan bersihnya 2.050.000 ya teman-teman jika perusahaan menganalisis 5.000. Kemudian di solusi yang kedua ada grafiknya, grafik of break even analysis. Di sini juga sama ya teman-teman hasilnya, cuman dibentuk grafiknya volume cost. Ini jumlahnya 87.500 US dollar. 87.500.000 US dollar. Demikian penyelesaian soal nomor 1 dan 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.